Syafaat itu tidak hanya berlaku di padang mahsyar, syafaatul uzma itu, Pak. Di padang mahsyar untuk diadili. Yang lainnya malah nanti setelah itu, setelah syafaatul uzma. Bahkan setelah orang pada masuk surga, dia nggak nemu istrinya, istri saya di mana gitu, suami saya di mana, anak saya di mana, dia sudah masuk surga. Dia memohon pada Allah agar anaknya diangkat dari neraka ke surga, agar suaminya dimasukkan, tarik ke surga dari neraka. Nggak hanya di mahsyar. Apakah syafaat itu juga bisa berlaku di siksa kubur? Bisa. Dalilnya hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, kemudian minta pelepah kurma yang masih basah. Beliau belah jadi 2, ditaruh di atas kedua kuburan tersebut. Beliau sabdakan, penghuni kedua kuburan ini disiksa oleh Allah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, atau fakana la yastanzih, dalam satu riwayat la yastabri'u minal baul, wa ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Satunya tidak mau bersuci cebok setelah pipis, satunya lagi suka mengadu domba. Kemudian itu orang Islam itu. Orang Islam. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah kurma, dibelah jadi 2, ditaruh di atas keduanya. Beliau sabdakan, semoga pelepah kurma itu meringankan azab keduanya selama belum kering. La'allahu yukhaffifu anhumal azab ma lam yaibasa. Ya. Selama belum kering. Jadi ada tersisa kubur, kemudian nanti ada yang mengirim pahala gitu. Itu bisa meringankan siksanya. Utang. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau nyolatin. Nanya, punya utang? Enggak. Sholatin. Kalau punya utang, pernah saat hadis sahih punya utang? Punya. Shallu ala sahibikum. Kalian sholatlah kepada teman kalian. Terus kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Ya sudah, Rasulullah nyolati. Jarak berapa hari? Ditanya, Rasulullah, sudah kamu bayar? Sudah ya Rasulullah. Al-ana barudat. Sekarang dia baru merasakan dingin. Hutang itu buat panas di kuburan loh, Pak. Jadi jangan gampang-gampang utang. Setelah dibayar, kata baginda Nabi, al-ana barudat, sekarang baru dingin itu. Jadi dengan membayar utang itu memberi syafaat. Tasbihnya makhluk Allah, namanya tumbuhan itu bermanfaat bagi kuburan. Karenanya Imam Syafi'i menganjurkan membaca Quran di atas kuburan, wa in khatama ahsan. Bahkan menganjurkan kita menghatamkan Quran di kuburan, kata Imam Syafi'i. Itu lebih baik, lebih afdal. Baca kitab Riyadhus Shalihin dinukil oleh Imam Nawawi. Baca kitab yang lain, kitab ulama-ulama Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri. Ini diingkari oleh orang-orang, itu enggak masyhur dari kalangan Syafi'i. Antum bukan Syafi'iyah, enggak tahu Syafi'iyah, enggak usah sok-sokan. Gitu loh. Memang Imam Syafi'i menganjurkan pengikutnya membaca Quran di kuburan. Perkara antum tidak setuju, oke silahkan. Tapi meragukan riwayat ini, antum bukan ulama Syafi'iyah. Lah kok bisa meragukan ulama Syafi'iyah? Wong kamu bukan bagian dari kami, sok-sokan, gitu loh. Iya. Imam Syafi'i dalilnya qiyas aula. Tasbihnya tumbuhan bermanfaat bagi ahli kubur, apalagi bacaan Quran orang yang hidup. Itu lebih bermanfaat bagi ahli kubur. Karenanya orang-orang Syafi'iyah biasanya datang ke kuburan baca Quran. Kadang baca surat Yasin, kadang baca surat Al-Mulk, kadang baca surat-surat yang lain, minimal baca surat Al-Fatihah, mendoakan yang dikubur. Itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Antum percaya ngikut Imam Syafi'i, monggo, enggak ikut jangan salah-salahkan kami. Kalau diskusi, ayo diskusi di sini. Kami punya dalil. Jangan dibilang bid'ah, jangan dibilang salah. Kami punya dalil. Riwayat imam kami itu sahih, benar. Kamu enggak percaya, monggo. Jangan menyalah-nyalahkan imam kami.
Gitu maksudnya. Ya, kalau diskusi, ayo. Nah, jadi ada yang bisa memberi syafaat di kuburan. Karenanya ini Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi nukil 3 riwayat, pernah saya sampaikan di sini, pernah saya tulis. Dari Tawus ingat saya, dan 2 tabi'in lain. Satunya malah diperselisihkan, tabi'in atau sahabat. Sanadnya sahih dari tabi'in ini. Mereka mengatakan kanu as-sahabah. Sahabat itu biasa mensedekahi mayit sampai hari ke-7. Sanadnya sahih. 3 tabi'in. Kanu sahabat. Kata Imam Suyuti, maksudnya mereka ini adalah para sahabat biasa mensedekahi mayit sampai hari disedekahin biar memberi syafaat tadi itu. Karena pahala ke mayit juga sampai. Tadi siksa saja bisa diringankan dengan tasbihnya tumbuhan. Oh, itu khusus. Ada yang diskusi gitu kan? Itu khusus. Tapi bilang, khususnya dari mana? Al-amu yabqa ala umumihi ma lam ya'ti dalilun yakhussuh. Itu kaidahnya. Redaksi yang sifatnya umum kita amalkan secara umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Contohnya dalil umum, laki-laki boleh fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Biar hafal, biar tahu aja gitu ya. Nikahlah 2-2 atau 3-3 atau 4 boleh. Pak Muhdir kalau mau nikah 4 boleh, Pak Haji juga boleh. Ini berlaku untuk semua laki-laki, umum sifatnya. Tapi ada khusus di surat Al-Ahzab untuk Nabi. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Kami halalkan kepadamu untuk menikahi perempuan-perempuan beriman, anak-anak paman, anak-anak bibi, atau perempuan yang menghibahkan dirinya untukmu tanpa batas. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untukmu, tidak untuk selain orang-orang beriman. Ada kekhususannya. Mengklaim khusus harus ada khususnya. Apa dalil khususnya? Ini Rasulullah belah kurma, taruh, mudah-mudahan meringankan siksa mereka selama belum kering. Ini umum. Kenapa sampean mengklaim ini khusus baginda Nabi? Dari mana khususnya? Kalau mau mengkhususkan dengan logika, dengan akal, apa logikanya? Gitu. Kalau mengkhususkan dengan teks, apa teksnya? Sampaikan kepada kami. Caranya gitu. Jadi memang bisa memberi syafaat orang-orang yang di kuburan itu tadi. Gitu ya.